Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 20 November 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari kitab Ester. Ester pasal 9 ayat 22 dan 26a. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapatkan keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Ayat 26a, oleh sebab itu hari-hari itu disebut Purim menurut kata pur. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Dari ayat ini, tema kita berbunyi Hari Raya Purim. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ada kalanya dengan kajian-kajian penemuan sejarah membuat hari tertentu menjadi istimewa. Bahkan istimewa mendunia atau secara nasional, dan mungkin juga lebih kecil regional. Seperti contohnya Hari Buruh Internasional, yaitu tanggal 1 Mei. Itu dijadikan hari istimewa sedunia, di mana negara kita menjadikan hari libur nasional juga menjadi hari istimewa. Tentu itu ada sejarah dan ceritanya. Saudara-saudari, demikian Hari Raya Purim bagi orang Yahudi, khususnya semasa mereka dalam pembuangan, menjadi sangat penting. Saatnya Babel ditaklukkan oleh kerajaan Persia dan Media. Namun orang Israel tetap sebagai orang tawanan, orang buangan yang menderita. Raja Persia dan Media, yaitu Ahasveros. Oleh raja ini, Ester dalam pengasuhan Mordekai, orang Yahudi, terpilih menjadi ratu, menggantikan Wasti dengan alasan Ratu Wasti telah memberi contoh sebagai ibu negara, contoh yang buruk. Di lain peristiwa, ternyata Mordekai orang Yahudi berjasa, di mana dia telah membongkar persekongkolan yang hendak membunuh raja. Di sampingnya itu, seorang pejabat kerajaan, yaitu Haman, pembantu raja, dia merasa jengkel, kesal melihat Mordekai. Belum tahu dia bahwa Mordekai orang berjasa yang patut mendapat penghargaan dari kerajaan. Atas kejengkelannya itu, Haman mau membinasakan Mordekai bersama seluruh orang Yahudi yang sebangsa dengan Mordekai. Haman sudah meminta restu kepada raja atas rencananya itu, dan raja merestuinya. Dia telah mengeluarkan atas nama raja surat perintah untuk membinasakan semua orang Yahudi di seantero kerajaan Persia dan Media. Pasukan kerajaan telah dipersiapkan untuk hari hanya, tinggal nunggu hari hanya saja. Ester dan Mordekai telah mengetahui rencana jahat Haman ini. Maka Ester berusaha sekuat tenaga dengan jalan yang terlihat di luar aturan seorang ratu menghadap raja.
Tetapi ternyata raja menerima Ester dengan senang hati. Itulah kesempatan agar dibuka arsip kerajaan bahwa ada orang yang berjasa menyelamatkan nyawa raja. Namun orang itu tidak mendapat kehormatan oleh kerajaan. Dibacakan arsip kerajaan itu dan ternyata Mordekai lah orangnya. Dengan spontan raja memerintahkan memanggil Mordekai dan diberi kehormatan bintang jasa tertinggi. Dan Mordekai diangkat menjadi pembantu raja. Pada kesempatan itulah Ratu Ester dan Mordekai membuka rencana jahat Haman di hadapan raja. Maka raja memberi perintah agar Mordekai merubah perintah Haman dari membinasakan dirubah menjadi keamanan. Sebaliknya Haman dibinasakan bersama anak-anaknya dan istrinya. Peristiwa inilah menjadi dasar Hari Raya Purim. Hari duka cita berubah menjadi sukacita. Hari perkabungan menjadi hari gembira. Saudara-saudari, Purim yang sejati, yaitu sukacita yang sejati, bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua umat manusia, telah diperjuangkan oleh Yesus Kristus yang digenapinya di kayu salib. Itulah Purim yang sejati untuk kita. Oleh Kristus, kebinasaan dirubah menjadi kemenangan. Kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Menurut Anda, apakah Raja Ahasveros berpendirian kokoh menghadapi Haman dan Mordekai? Mereka keduanya ini bertolak belakang. Yang kedua, menurut Anda, apakah ada orang berjasa untuk negara kita yang terlupakan? Yang ketiga, bangsa Israel dalam renungan kita hampir binasa. Pernahkah Anda alami? Mari berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, sering manusia menjadi sumber kecelakaan bagi sesama, dikuasai oleh kebencian. Tetapi Tuhan lebih berkuasa sehingga merubah kecelakaan menjadi keselamatan. Itulah Purim yang sejati. Manusia celaka dirubah menjadi manusia selamat di dalam Kristus. Hari Raya Purim yang kami syukuri telah menolong kami. Dan untuk itu kami dinasihatkan bersyukur dengan saling menolong, berbagi dengan sesama. Itulah sukacita kami, sukacita keselamatan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.